Halo teman-teman, masih bersama saya di Kodewit Bahri. Pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah platform yang sangat menarik untuk kalian yang ingin membuat aplikasi video call dengan cepat dan mudah. Yaitu nama platformnya adalah Zigo Cloud. Nah, dengan Zigo Cloud ini kita dapat memanfaatkan UI Kit yang siap pakai untuk membangun aplikasi video call dengan menggunakan kode yang sangat minimal. Diego Cloud menawarkan UI Kit yang memungkinkan kita membangun aplikasi video call dengan cepat dan efisien. UI Kit ini dirancang untuk mempermudah pengembangan dalam membuat aplikasi dengan berbagai fitur penting seperti kualitas video yang tinggi, stabilitas yang sangat baik, serta memudahkan integrasi ke platform-platform lain gitu. Nah, fitur-fitur ini dirancang untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi tanpa harus menulis banyak kode dari awal. Jadi, kita bisa fokus pada hal yang lebih penting seperti user experience. Nah, sebelum kita memulai membangun aplikasi, kita bisa mendapatkan 10.000 menit gratis hanya dengan mendaftar di Zigo Cloud. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung saja. Saya akan coba di sini kita perlu sign up. Kita isi saja first name-nya, saya tulis di sini kode Bahri, terus saya isi Indonesia. Setelah itu saya kasih kode with Bahri. Nah, besok kita get code, nanti kita akan dikirimi kode. Sebelumnya, please click the number greater than the reference value. Oke, oke, next. Oke. Nah, kita buka emailnya, dia akan kirim ke email, teman-teman. Oke, sudah masuk. Nah, ini kita copy. Lalu saya kopikan di sebelah sini, terus passwordnya saya akan pakai suggest dari Google. Oke, kita centang start your free trial. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dashboardnya. Oke, nah di sini kita diminta untuk mengisi, kita isi aja. Kalau saya kasih aja namanya kode with Bahri. Company-nya kodewithbahri.com, kita aja. Title-nya founder, industrinya education gitu ya. Terus phone number-nya saya isi aja Indonesia 62. Oke, kita continue gitu. Nah, itu kita dapat nih, dapat free trial 10.000 menit nih. Seperti itu yang bisa kita pakai untuk menjelajahi semua fitur-fiturnya Zigo Cloud. Habis itu kita go to dashboard. Oke, nah jika sudah terbentuk seperti ini, kita buat dulu projectnya, create your first project. Nah, di sini dia mempunyai banyak jenis project. Ada video call, ada video conference, live streaming, live audio room, in-app chat gitu kan, dan macam-macam. Jadi teman-teman bisa mencoba berbagai macam servisnya si Jigo Cloud secara gratis gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan, ada live shoppingnya juga, ada one on one tutoring gitu, ada telehealth dan macam-macam. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat video call dengan cepat. Jadi saya akan pilih untuk projectnya yaitu video call ya, voice and video call. Oke, setelah itu kita next. Oke, saya kasih nama feed call gitu. Oke, nah di sini nih embedded interactive scenario with kurang dari 10 line ya dibilangnya ya. Nah, di sini nanti kita akan pilih yang Flutter karena di sini nanti saya akan mempraktekkan menggunakan framework Flutter gitu. Oke, nah kita sudah terus langsung di sini start with UI Kit gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti akan dia akan membuatkan projectnya dulu. Jadi kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai.
Oke, nah jika sudah selesai akan tampilan seperti ini. Nah, kita tunggu aja. Nah, dia akan masuk ke build your app. Nah, di sini dia bisa untuk web, untuk iOS, Android, ada Flutter, ada React Native. Nah, di sini saya akan menggunakan for Flutter gitu. Nah, setelah itu di sini ada beberapa tutorial gitu ibaratnya. Nah, oke, save integration. Oke, kita coba save aja sini. Nah, oke. Nah, setelah itu nanti di sini kita sudah dikasih ada app ID sama app sign. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi menggunakan Flutter gitu. Nah, di sini saya coba go to admin console. Nah, ini admin console seperti ini. Jadi kita punya produk apa di sini yang kita buat gitu kan. Terus ada bill information-nya juga, ada guide juga gitu, ada dokumentasinya juga gitu, dan berbagai fitur yang dia sediakan gitu. Nah, kita coba untuk membuat aplikasi video call-nya, kita masuk ke tutorialnya. Dia si Jigo sudah menyediakan tutorial untuk kita menggunakan UI Kit dalam membuat aplikasi video call dengan cepat gitu. Nah, di sini dia jelaskan apa itu the video call UI Kit gitu kan, terus keuntungannya apa gitu dan lain-lain. Nah, kita langsung aja ke bagian quick start. Jadi kita langsung buat aja. Nah, dan dia juga nyediain video tutorialnya. Nah, di sini pertama saya akan buat dulu projectnya menggunakan Visual Studio Code. Saya buka dulu Visual Studio Code saya, terus saya buat project baru. Oke, saya ke sini. Nih, saya akan besarin. Saya buat project baru. Flutter new project. Oke, terus saya kasih namanya, saya taruh development. Oke, lalu saya kasih namanya Flutter Zego Fit Call gitu ya, app. Oke. Nah, ini akan saya taruh di sebelah sini ya, nanti biar ke kanan ke kiri. Oke. Nah, setelah itu kita perlu untuk menambahkan Zego UI Kit Pre-Built Call ya untuk library-nya. Jadi kita buka terminalnya seperti ini, terus kita paste di sini. Oke, terus kita enter, nanti dia akan menambahkan package-nya di sebelah sini, teman-teman. Nanti akan ada package baru. Nah, ini Zego UI Kit Pre-Built Call ya. Udah, nah setelah itu dia akan coba download dulu untuk library yang dia butuhkan gitu. Oke, kita tunggu saja. Nah, sambil nunggu, setelah itu kita diminta untuk, nih kita sudah buat ya tadi ya, go to Code admin, terus kita ambil app ID dan app sign-nya gitu. Nah, untuk itu app ID app sign-nya saya akan buatkan satu kelas di sini untuk config-nya. Saya kasih nama di sini config.dat. Lalu saya kasih kelas ini ya, kelas config. Terus saya buat string static. Nah, saya buat static const string app ID, sama di sini dia butuh appsync ya, app absent static app sign seperti ini. Oke, ini saya coba besarin dikit. Nah, segini ya. Oke, nah saya akan kopikan untuk app ID dan absennya. Kita ambil dari sini ke sini, terus nanti ada absen sama, nah di sini saya copy, saya taruh di bagian sini. Oke, sama app ID. Nah, app ID seperti ini. Saya copy juga di sini. Baik, app ID sama absen sudah siap. Kita tinggal buat call page-nya ya, teman-teman. Ini udah selesai untuk import Zigo Cloud package-nya. Oke, kita kembali ke sini sekarang. Oke, nah kita perlu bikin namanya call page ya. Saya akan buat call page. Stateless bisa, stateful juga boleh. Nah, saya akan buat call page di sini namanya. Call page titik dot seperti ini, terus stf. Nih.
STL aja, stateless nggak apa-apa. Kita kasih call page seperti ini. Nah, di sini saya akan melempar nanti datanya itu saya akan buat halaman depannya, halaman loginnya nanti kayak dia harus isi call ID-nya sama username-nya. Jadi di sini saya akan pakai final string username sama final string call ID gini. Nah, setelah itu saya generate konstruktornya gitu. Ini diperbaiki di sebelah sini. Oke, ini sudah ada call ID ya, seperti itu. Nah, kita tinggal return untuk widget build-nya gitu. Nah, kita ke widget build-nya ini, nah ini returnnya kita ganti dengan Zigo Cloud gitu ceritanya. Nah, di sini kita tinggal import. Oke, nah your app ID saya pakai config tadi titik config titik app ID. Nah, dia butuh int ternyata. Nah, app ID-nya ini saya tadi isi dengan string ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa di toString aja, yaitu integer atau saya akan ganti aja di sini ya. int. Oke. Lalu di sini config titik appsync. Oke. Nah, untuk user ID-nya saya menggunakan username gitu. Username titik replace. Jadi kalau ada spasinya akan saya hilangkan spasinya gitu. Nah, kalau untuk username-nya yang asli, ya dia pakai username yang sesuai. Jadi username apa adanya. Nah, kalau ID-nya saya pakai call ID yang dikirim dari halaman login nanti. Nah, seperti ini udah selesai untuk membuat call page-nya gitu. Nah, terus saya akan buat halaman login-nya di sini. Login page dart seperti ini. Saya pakai stl stateful login page. Nah, terus di sini saya kasih scaffold, saya kasih abar title. Nah, di sini kasih login call gitu ya. Zigo cloud gitu. Oke, nah bodinya, nah ini bodinya saya akan menggunakan list view aja. Oke, nah di sini dibuatin. Nah, ada pertama nanti saya isi enter your username and call ID to start call. Terus ada untuk username-nya, terus masukkan username-nya. Nah, di sini saya akan buatkan untuk panel text editing controller untuk username-nya gitu. Username controller. Oke, sama call ID controller. Nah, di sini saya akan kasih controller username controller. Nah, seperti ini. Sama di sini call ID-nya juga kita kasih controllernya. Controller call ID controller. Oke, nah lalu di bagian sini, oke. Nah, lalu ketika diklik nanti, ibaratnya diklik call-nya, nah di sini saya akan langsung pakai navigator titik push, ya kan? Saya akan pakai push konteks ini material page root. Nah, di sini kita kasih konteks, lalu kita kasih seperti ini, kita tutup di sini. Lalu di sini kita return ke call page gitu. Nah, call page-nya kita import, nah, username-nya kita masukkan sama call ID-nya kita masukkan. Jadi dia langsung ke call page nanti. Jadi perlu masukin call ID sama username-nya. Nah, kita coba sekarang lihat hasilnya seperti apa di main-nya ini. Untuk homepage-nya saya akan hapus sampai bawah. Lalu di sini saya akan ganti dengan login page. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa running emulatornya. Nah, di sini saya akan running emulatornya, saya pakai Pixel 4.
Oke, nah terus running pertama dia akan download banyak hal, jadi kita runningnya coba pakai terminal dulu dengan cara flutter run main v seperti ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke, saya taruh di sebelah sini. Oke, kita pilih yang dua ya, SDK 2. Nah, nanti satunya lagi saya akan pakai handphone saya, teman-teman. Nah, dia lagi download beberapa library yang dibutuhkan gitu. Jadi kita hanya fokus tadi, kita hanya fokus buat call page-nya yang beberapa baris ini ya kan, terus sama login page gitu. Hmm, Enaknya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan konfigurasi. Oke, kita lihat dulu hasil dari login page dulu. Nah, sambil nunggu proses download library-nya selesai, kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Jadi setelah ini nih, konfigurasi project untuk Android, pertama di Gradle-nya, seperti ini, kita perlu menambahkan min, sebelumnya kita tambahkan dulu untuk di bagian build Gradle, kita buka dulu ya, di bagian Android, app build Gradle, oke. Di bagian app build Gradle, nah di dependensinya ini dia perlu JDK 8 ini ya. Kita coba kasih, nah, kita copy aja. Ini sudah ada harusnya ya. Nah, terus min SDK-nya 21. Oke, kita ganti di sini 21. Oh, ini di build sebelum SRC. Nah, yang benar di sini. Oke. Nah, lalu min 21. Lalu untuk compile versionnya di 33. Oke, kita ikutin dulu aja compile versionnya di 33. Itu ada di compile nih ya, compile SDK ini ya. Oke, kita ganti 33. Nah, setelah itu di Android, nah ini ya, dia minta 1.0.8. Nah, itu untuk yang versi Flutter 3.24 itu ada di setting Gradle. Nah, setting Gradle di bagian sini. Berarti ini kita kasih 18 ini. Nah, dia mintanya 8.0 ya. Kita kasih 8.0 gini. Oke. Lalu untuk Gradle-nya dia 7.4, kita cek dulu Gradle-nya. Gradle Gradle-nya di bagian Gradle, Gradle wrap. Oke, 7.6 ya. Oke, sih di atasnya. Lalu kita modify permission-nya. Ini ada permission-nya, kita taruh di bagian SRC di main di Android manifest. Nah, kita taruh di atasnya application. Oke, nah setelah itu kita tambahkan untuk ini up obfuscation. Nah, letaknya di mana? Ini kita copy. Oke, nah letaknya ada di, kita buat dulu namanya ProGuard Rules ya kan, ProGuard Rules-nya di SRC, di up SRC. Oke, di up. Nah, di sini ya dia ada di
dalam app ya. Nah, kita tulis progradroll.pro. Oke, progradroll rename salah. It's rename nih ya. Progradrules Pro terus kita paste di sini yang tadi. Nah, setelah itu ini kita copy di bagian build Gradle. Sorry, ini ditaruh di app ya, app. Nah, di sini app build Gradle. Nah, di build Gradle ini kita tambahkan nih. Nah, dia ada di dalam rilis ya. Berarti dia ada di sini, teman-teman. Nah, di bawahnya absen ini. Oke, seperti ini. Nah, prograd rules. Oke, nah ini sudah tinggal kita testing ya. Baik, sekarang kita coba untuk testing. Nah, di sini saya menggunakan satu emulator dan satu lagi itu handphone saya. Jadi nanti ada kamera asli dari handphone saya, ini mirroring dari handphone saya, ini emulator gitu. Nah, oke, pertama kita running dulu di emulator. Ini pakai emulator ini. Oke, kita running dulu satu, sama satu lagi saya akan running di handphone saya. Nah, ini handphone saya running. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah jalan emulator pertama dan ini untuk yang di handphone saya. Nah, cara penggunaannya simpel sekali. Jadi pertama kita masukkan dulu username yang akan nanti dipakai untuk call. Nah, username contoh di sini saya pakai Bahari. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama di emulator ini saya akan pakai nama Bahari. Bahari. Nah, kalau ID nanti ini yang akan kita samakan. Kalau dia sama, dia akan ada di satu call gitu ceritanya. Contoh kalau ID-nya saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus kita start. Oke, dia akan otomatis meminta akses record picture dan video dan udah kita kasih akses. Terus audio juga. Oke, nah ini sudah masuk, tinggal nunggu lawan bicaranya gitu. Nah, ini untuk ini saya running lagi. Tadi kayaknya sempat keputus kabelnya. Oke. Oke, untuk yang handphone saya kasih nama Flutter gitu ya, teman-teman. Flutter kalau ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika saya masuk nanti akan ada di satu. Nah, ini. Nah, lihat teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Hmm, Jadi ini saya pakai handphone, yang sini emulator gitu. Dan di sini ini sudah kelihatan juga ada namanya, ini Bahari sama Flutter Bahari gitu. Jadi begitu teman-teman untuk testingnya.
Begitu mudah kita membuat aplikasi video call menggunakan Google Cloud. Teman-teman bisa cobain, nanti source code-nya juga akan saya share ke teman-teman. Silahkan sign up dan dapatkan 10.000 menit untuk testing selama 1 bulan. Jadi untuk integrasinya sangatlah mudah, step by stepnya sudah jelas, teman-teman tinggal praktekin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Selamat mencoba, selamat berkarya.